Ini adalah belangko ijazah yang masih kosong. Kita lihat ini untuk ijazah SD. Jangan lupa setelah kita menerima belangko ijazah ini, kita harus periksa apakah ada cacat dalam belangko ijazah ini. Kalau sudah kita periksa dan seandainya sudah tidak ada yang cacat, maka kita bisa segera untuk menulis di ijazah. Tapi sebelumnya harus kita pahami bahwa dalam penulisan ijazah itu kita harus memperhatikan juknis atau petunjuk teknis penulisan ijazah. Di dalam juknis itu sebetulnya penjelasannya semua sudah lengkap mengenai apa yang harus dituliskan di belangko ini. Di sini saya hanya akan berbagi bagaimana caranya menulis ke ijazah ini. Yang pertama kita tidak langsung kita menggunakan pulpen ya, karena takutnya kalau menggunakan pulpen nanti ada kesalahan, kita sudah tidak bisa untuk memperbaiki. Jadi kita menggunakan pensil dulu. Contohnya seperti ini, kita tulis dulu dengan menggunakan pensil. Tulisannya itu tidak usah terlalu tebal, karena nanti akan kita hapus, dan tidak usah terlalu bagus, karena nanti masih akan kita timpa dengan pulpen. Baru kita nanti nulisnya dengan pulpen itu yang pelan-pelan. Kalau dengan pensil kita tulis ya asalkan bisa terbaca dan bisa dikoreksi oleh tim korektor nantinya. Seperti ini, bolak-balik. Nah, yang perlu kita lihat pada saat penulisan ini, yang pertama kita harus siapkan DNT ya. DNT itu adalah daftar nominasi tetap. Daftar nominasi tetap. Ini kita siapkan karena di sini sebetulnya untuk informasi mengenai identitas anak itu sudah lengkap, dimulai dari nomor induk, NISN, nomor peserta ujian, kemudian nama peserta, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua, serta NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Dan informasi ini semua yang akan kita tuliskan di belangko bagian depan. Terus kemudian yang kita siapkan berikutnya adalah akte kelahiran. Akte kelahiran ini untuk memastikan bahwa nama dan kemudian tempat tanggal lahir anak ini harus sama, harus sesuai. Terus yang terakhir yang kita siapkan adalah daftar nilai yang akan kita tulis di bagian belakang belangko ijazah. Di sini ada nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Ini kita siapkan yang sudah divalidasi oleh kepala sekolah. Nah, setelah selesai nanti kita menulis dengan menggunakan pensil, kita baru bisa untuk dilakukan koreksi. Setelah betul-betul yakin, setelah dikoreksi, baru kita tulis nanti dengan menggunakan pulpen. Kalau saya biasa menggunakan rotring atau kalau tidak drawing pen bisa.